warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik Indonesia beserta rombongan, dan yang kami hormati Gubernur Papua, unsur koordinasi pimpinan daerah Papua yang kami hormati. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini, seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan sambutan selamat datang Gubernur Papua. Bersama rombongan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dihormat Gubernur Papua Barat, didatangi oleh para pejabat tinggi di Republik ini, luar biasa provinsi ini. Kebanggaan saya karena sejarah mengantar kita setelah 52 tahun Indonesia, Papua berintegrasi dengan Indonesia. Anak Papua yang lahir perlindungan menjadi pemimpin di tanah ini. Ini sejarah. Sejarah kedua, saya dilantik oleh masyarakat Papua, diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Atas nama rakyat Indonesia dan masyarakat Papua, Pak Menteri Dalam Negeri melantik saya secara resmi di lapangan terbuka, dihadiri 20.000 orang. Ini sejarah yang kita catat. Kalau Tuhan kehendaki, saya dengan Pak Clementinal diberkati Tuhan, 5 tahun kami berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Papua. Menteri, wah banyak jenderal yang datang, luar biasa. Selamat datang. Ini dukungan yang luar biasa kepada gubernur baru ini. Saya kurang tahu dukungan ini akan terjadi seperti apa. Saya siap komitmen, saya dan wakil gubernur dan seluruh masyarakat Papua berkomitmen memajukan Papua di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Menko yang saya hormati, hari ini saya teringat Bapak sebenarnya pulang kampung karena 2 tahun lebih ada di Sentani. Pak Manginda juga sama. Saya pikir ini nostalgia. Saya menyampaikan saja selamat datang para menteri yang datang khusus, termasuk Panglima TNI, Pak Kapolri, Kepala BIN. Senang bisa datang di sini, dan izin Pak Menko Polhukam, pemimpin ada di sini, para bupati, pejabat daerah dari pusat juga ada di sini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB SIP MH yang sudah mengantarkan kami dalam ucapan selamat datang. Penggarahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dengan hormat kepada Bapak Marsikal TNI dan para bupati, wali kota, setelah seluruh seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, saya beberapa kali datang ke Papua semenjak saya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan hampir 3 tahun ini. Tetapi tidak pernah kehadiran saya ke Papua sekian kali itu suasananya, pesertanya, kemudian wajah-wajahnya tidak secerah pada pagi hari ini. Sebenarnya ini adalah suatu indikator, suatu sinyal bahwasanya
kita akan melangkah ke depan menuju situasi, menuju suasana, menuju suatu program-program pembangunan yang lebih baik. Insya Allah kita sama-sama bekerja sesuai dengan tugas dan bidang kita masing-masing. Pagi hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama sudah barang tentu saya ingin menyampaikan kebanggaan saya, kesenangan saya mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, terutama atas proses pemilihan kepala daerah di Papua yang luar biasa berjalan dengan sangat baik. Pemilihan kepala daerah yang tertunda berapa tahun Pak Mendagri? Hampir 2 tahun. Dengan penuh tanda tanya, penuh dinamika, penuh intrik, penuh dengan perselisihan satu sama lain. Tapi ternyata kita masih bisa menyelesaikan, menuntaskan tugas-tugas itu dengan baik. Dan damai, itu yang paling penting. Ternyata proses pemilihan kepala daerah yang katanya kalau di Papua selalu berakhir dengan ricuh, dengan musuh, tidak terjadi hal itu. Berarti memang bahwa Bapak dan Ibu serta seluruh masyarakat Papua memang bisa melakukan proses-proses demokrasi, menyampaikan aspirasi, memilih pemimpinnya dengan baik, tanpa harus kita berselisih satu sama lain. Bahwa ada debat, bahwa ada persengketaan satu sama lain, sangat dimaklumi karena kita hidup dalam kesetaraan yang baik, sehingga akan tapi kita semua paham yang tadinya mencalonkan itu untuk selalu menempuh cara-cara konstitusional di dalam menyampaikan keluhan atau permasalahannya. Ini yang menjadi dasar yang sangat penting sebenarnya, sehingga siapapun nanti apabila ada kontestasi, ada perjuangan-perjuangan lagi ke depan, maka proses-proses melalui proses konstitusi tadi menjadi sangat baik. Berarti kita sudah paham hukum, paham konstitusi. Kemudian juga apresiasi yang tinggi kepada para kandidat, para calon yang kemarin memang belum berhasil untuk dengan legowo, dengan ikhlas, meskipun proses hukumnya berjalan, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru sangat merugikan masyarakat itu. Ini penting karena di beberapa tempat, justru tidak di Papua, banyak yang berakhir kerusuhan, keributan, dan pertengkaran. Yang terakhir pasti selamat kepada Pak Lukas dan Bapak Clementina. Tugas Bapak ke depan adalah sangat berat, bagaimana membawa masyarakat Papua ini menuju cita-cita mereka untuk lebih maju lagi, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak sekalian, saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Aneh mungkin ya, kali ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membawa Menteri Kesehatan, membawa Menteri Pendidikan, membawa Menteri Pekerjaan Umum, membawa Menteri Perhubungan, yang nggak ada kaitannya dengan bidang politik, hukum, dan keamanan. Ada Menteri Lingkungan Hidup, Pak Bet, karena kebetulan beliau orang sini dulu. Saya ingin kembali sedikit sebentar bahwa sejak otonomi khusus diberlakukan di Papua, sejak pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pertama, telah dicanangkan bahwa pendekatan di Papua itu adalah pendekatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Masa lalu mungkin pendekatannya adalah pendekatan keamanan. Memang perlu, karena untuk membangun, tapi ternyata berpuluh-puluh tahun itu dijalankan, dampaknya jadi tidak baik, karena banyak pelanggaran di sana sini. Oleh karena itu, kesejahteraan dan itu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya akan lebih mengedepankan kenapa saya membawa para menunjukkan Papua ini ke depan, khususnya di sisa 2 tahun masa pemerintahan ini. Ibu dan Bapak sekalian, Otsus 5 tahun 6 tahun pertama itu lambatnya percepatan pertumbuhan perekonomian.
di Papua. Banyak kita tidak usah bicara apa yang menjadi apa. Oleh karena itu di tahun 2007 terbit Inpres nomor 5 percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Itu adalah sebenarnya ada evaluasi dari Inpres MAP otonomi khusus. Tetapi ternyata sejak tahun 2007 itu Inpres itu berlaku dan leading sektornya adalah Menteri Perekonomian. Tapi kita tahu bersama Menteri Perekonomian memiliki banyak sekali pekerjaan untuk peningkatan perekonomian negara kita, sehingga fokus untuk percepatan pembangunan di daerah Papua itu menjadi sedikit terbengkalai, sehingga banyak suara, banyak ketidakpuasan. Di samping juga bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri juga tidak berjalan begitu baik. Oleh karena itu pada saat tahun 2009 pemilihan umum, 2010 kita evaluasi lagi. Dievaluasi lagi tahun 2010 tentang pelaksanaan Inpres nomor 5 tadi. Saya bawa menteri-menteri di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat di sini untuk bagaimana 2 tahun ke depan itu apa yang mampu kita buat di Papua. Prioritas pendidikan itu sangat penting karena itu adalah amanat otonomi khusus juga. Kesehatan itu juga sangat penting, dan yang terpenting ketiga adalah infrastruktur. Oleh karena itu di infrastruktur ada Menteri Perhubungan Saajak di sini dan Menteri PU Saajak juga di sini. Itulah Ibu dan Bapak sekalian maksud dan tujuan kita ke sini, bagaimana kita ke depan ini, kita melangkah ke depan, kita tidak usah melihat lagi ke belakang. Sisa 2 tahun masa pemerintahan ini, kalau Bapak Bupati dan Pak Gubernur masih panjang waktunya. Namun karena tugas para menteri ini adalah 2 tahun ke depan, para menteri nanti akan memaparkan, menyampaikan program-program prioritas di Papua selama 2 tahun ini, 2013-2014. Mulai dari Menteri Pendidikan, singkat-singkat saja nanti lebih detail, supaya nanti program dari Kementerian Pendidikan akan buat sekolah, membangun sekolah, memonitor apakah sinkronisasi pelaksanaannya yang harusnya mudahan percepatan pembangunan di Papua itu bisa menjadi lebih baik. Ini melangkah maju Bapak Ibu sekalian, mumpung itu apa bahasa Papua ya? Oh, senyapa, selagi ya, selagi Pak Gubernur Papua itu setiap 3 tahun harus disampaikan hasil. Dan ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Pak Gub, langkah pertama perbaikan terhadap kekurangan dan melanjutkan apa yang baik. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Pertama, Otsus Papua ini mempunyai, kemarin sudah terbit Perpres nomor 84. Saya kira ini satu terobosan mewujudkan dari pesan tujuan ini. Ini memberikan keistimewaan kepada penduduk asli Papua untuk mendapatkan berbagai proyek kegiatan-kegiatan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah provinsi itu, maka dari dana yang diterima itu dialokasikan 30% untuk pendidikan. Ini pesan khusus ini, 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi, Menkes. Jadi nanti intinya biar belum lanjutkan Pak, saya pembukaannya aja ini, ya, garis-garis besarnya. Kemudian penyediaan infrastruktur yang memadai. Ini nanti beliau menceritakan di mana pelabuhan, airport yang akan dibangun, termasuk Pak Menteri PU yang juga hadir Pak Menteri PU. Kemudian untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka pelestarian lingkungan, serta wajib memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk Provinsi Papua yang menyandang masalah sosial. Ini Pak Bupati Wali Kota tentu perlu menerjemahkannya, karena ini kewajiban daripada Papua dalam rangka memanfaatkan dana otsus itu. Jadi bagi penyandang masalah sosial adalah kewajiban untuk diatasi oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan otonomi khusus 2012 sesuai pasal 78 itu ada beberapa aspek yang kita jadikan fokus. Pertama, aspek kebijakan.
Jadi ada aspek kebijakan apa yang sudah dilahirkan dari aspek implementasi kebijakan. Di situ ada aspek keuangan, ada kewenangan khusus dan kelembagaan khusus, termasuk dalamnya bentuk Kemenlu. Nah, dalam rangka ini kami mengevaluasi Papua dan Perdasi 18. Ya, dipesan dari undang-undang. Untuk Papua sudah diterbitkan 7 Perdasus dan 8 Perdasi. Karena itu masih ada PR kita yang sedang dalam proses, ada 5 Perdasus dan 8 Perdasi. Saya harapkan Pak Gubernur mendorong staf beliau nanti untuk kita rapatkan di Jakarta, Pak. Kalau masih apa yang perlu kita bantu untuk menyelesaikan ini di fasilitas. Yang belum diproses ada 1 Perdasus dan 2 Perdasi. Jadi sebenarnya sedikit lagi. Sudah dalam proses, sudah selesai ada 15, yang sedang dalam proses ada 13, yang belum itu cuma 3. Jadi kemajuan banyak ini. Dan jauh lebih baik dibandingkan Papua Barat soal ini, Pak. Untuk Papua. Kalau bisa ini dipromosikan pergub ini menjadi Perdasus, sehingga pembagian berapa persen untuk provinsi, berapa persen untuk kabupaten kota itu sudah dalam bentuk perda, tidak lagi dalam bentuk kepres. Karena ini pesan dari undang-undang. Kemudian pemerintah terus aktif melakukan fasilitasi dalam pembahasan dan penyusunan. Ini selanjutnya ada angka-angka sedikit menggambarkan dana alokasi yang sudah, dan ini akan terus khusus menyangkut dana otonomi khusus. Nah, ini akan berlanjut 2013, 2014. Kelihatan sekali di situ bahwa selalu terjadi peningkatan. Ketidaktahuan atau kebodohan dan keterbelakangan peradaban itu 3 penyakit sosial yang paling fundamental. Nah, pendidikan itu sebagai vaksinnya. Oleh karena itu dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kami sangat yakin, kita semua pun juga insya Allah yakin, urusan-urusan fundamental yang terkait dengan penyakit sosial tadi itu bisa segera kita atasi. Itu yang pertama. Yang kedua, percepatan yang ada di Papua dan Papua Barat adalah sesuatu yang sangat-sangat tepat. Baiklah, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, intinya kami selalu berkoordinasi dengan UP4B. Oleh karena itu, yang paling penting, policy dasar kami adalah apapun yang diinginkan dan sudah diputuskan bersama antara Bapak Bupati, Wali Kota, dan seluruh masyarakat Papua untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua, kami memberikan komitmen penuh untuk itu. Jadi tinggal nanti koordinasi saja dengan UP4B, apapun yang setelah diputuskan bersama di situ kami memberikan penuh. Cakupannya mulai dari perguruan tinggi. Nah, dari PAUD sampai perguruan tinggi tadi ditambah dengan Karadidik. Walaupun saya sering datang ke Papua dan Papua Barat, namun saya melihat bahwa masih terlalu banyak orang yang menderita ketularan penyakit-penyakit menular, baik AIDS, TB maupun malaria. Bahkan sekarang sudah mulai kelihatan penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti stroke, kanker, diabetes dan sebagainya. Namun demikian, saya percaya bahwa dengan kerjasama yang baik yang sekarang ini, itu kita insya Allah bisa mempercepat tercapainya MDGs. Memang ketertinggalannya agak jauh, tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Namun dengan melihat semangat teman-teman di daerah, saya terus terang Pak Menko menganggap bahwa akan ada banyak kemajuan yang kita capai 2 tahun ke depan. Walaupun mungkin belum tercapai apa yang kita harapkan. Jadi kita langsung saja ke slide anak-anak yang meninggal sebelum puskesmas pembantu, bahkan klien healthcare dan rumah sakit, dan termasuk rumah sakit regional, itu banyak sekali kemajuan. Memang kita akui bahwa kompetensi, jumlah, dan sebaran sumber daya manusia kesehatan masih perlu ditingkatkan. Namun dengan kesepakatan dengan pemerintah daerah,
kita sudah mengizinkan agar ada upaya-upaya pendidikan khusus untuk anak-anak kita dari daerah untuk bisa lebih cepat menjadi bidan ataupun perawat tanpa harus mengikuti level D3, tetapi secara bertahap nanti akan ke arah itu. Begitu juga dokter spesialis sudah makin banyak yang disekolahkan sekarang, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak ada bupati yang secara khusus memberikan beasiswa untuk para dokter diperbaiki, dan tentu dengan kerjasama pemerintah daerah maupun dengan PU. Saya selalu ganggu Pak Menteri PU bertahap ditambah oleh karena semua yang pemekaran baru tentu belum dapat menyiapkan rumah sakit. Lalu di samping itu kita mengetahui bahwa Papua yang begitu besar, maka di bertahap nanti akan kita lakukan. Terima kasih Bu Nafsia. Selanjutnya bisa lepaskan dengan Papua Barat karena ini saudara semua begitu. Tapi saya mencoba untuk Papua. Pesan pertama adalah yang disampaikan Ibu Menteri Kesehatan, itu juga pada dinas perhubungan yang ada di provinsi kabupaten. Tolong lihat itu kita punya operator bandara, pelabuhan, kadang-kadang tidak ada di tempat, tolong beritahu saya. Karena beliau harus melayani. Itu problem yang karena tidak bisa kita awasi dari Jakarta, titip pada Bapak Bupati, pada dinas dan sebagainya, sehingga sama dengan Ibu Menteri Kesehatan. Yang kedua, apa yang kami paparkan ini adalah sebenarnya bagian dari usulan dari para bupati, wali kota, termasuk gubernur, dan hasil koordinasi di mana rapat-rapat kerja di Kementerian Perhubungan yang kami lakukan. Sesuai dengan permintaan dari Bapak Menko, tolong perlihatkan di mana percepatan, di mana heavy kita, khususnya Kementerian Perhubungan untuk 2012, 2013, dan 2014. Saya ingin mencoba apapun yang Ibu Menteri Kesehatan dan Ibu katakan, Pak Mendagri katakan, mungkin perindustrian, perkebunan harus mampu menjawab apa yang dihasilkan oleh sektor-sektor lain. Itulah connectivity yang dimaksudkan. Jadi connectivity wilayah, kemudian kita tidak boleh lupakan aspek keamanan dan keselamatan transportasi. Dan yang ketiga sangat terkait dengan bupati dan gubernur, yaitu kesempatan dan peran seluas-luasnya kepada pemerintahan provinsi, pemerintah kota, sesuai dengan kewenangannya untuk kita sama-sama bersama BUMN, swasta dan sektor transportasi tidak berdiri sendiri. Yang keempat, tingkatkan kualitas SDM, pasti nanti saya akan jelaskan. Kemudian erat kaitannya dengan faktor buaya lingkungan hidup, tentang teknologi transportasi yang pertama lingkungan, jadi transportasi harus juga menjawab utama lingkungan. 5 prinsip ini yang saya kira harus kita lakukan. Tertolak dari prinsip ini, kebetulan kami pernah bertugas di sini bersama-sama Pak Menko. Ada dari geografi yang ada di Papua, tentunya termasuk juga culture yang ada. Dari aspek pendanaan dulu, misalnya orang harus melihat ada anggaran atau tidak. Mari kita lihat Bapak Menko, saya tahun 2020 masing-masing perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan. Kemudian BPSDM tidak ketinggalan. Tadi saya katakan SDM juga kita prioritaskan. Nanti kami jelaskan. Ini sebagai gambaran umum. Ini baru yang masuk APBN. Belum lagi yang saya senang sekali Pak, di Papua ini dari swasta segera ada, BUMN sekarang juga lebih banyak mengambil alih anggaran dan sebagainya. Mungkin ada BUMN sini, Angkasa Pura, maupun Pelindo dan sebagainya. Dan ini kerjasama kami bagaimana mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat, khususnya di sektor transportasi.
Ada satu juga yang saya titip sebelum saya lanjutkan, titip juga untuk Pemda. Apabila kita membangun, sekarang saya banyak sekali bangun bandara, pelabuhan dan sebagainya, dermaga. Akses ke bandara, akses ke pelabuhan, akses ke dermaga, titip. Jangan sampai itu sudah dermaga selesai, pelabuhan selesai, akses tidak ada. Artinya waste ya, sia-sia kita. Saya titip, tentunya perlu ada keputusan biasanya dengan DPRD, biasanya pas-pasan. Jadi aku atur dengan DPRD, sekarang aksesnya ada, kira-kira begitu. Dan melihat bahwa ada angkutan darat dan sebagainya, itu penyeberangan pun masih hubungan darat. Termasuk dermaga-dermaga, ada fasilitas pelabuhan angkutan laut, ada dermaga itu dari perhubungan darat. Antara wilayah barat, tengah, dan timur. Malah kalau menurut saya tidak seimbang. Artinya seimbang, timbangannya itu lebih berat di timur. Karena mengejar ketertinggalan tadi itu. Sedikit saja mengenai kondisi kita di Papua. Ini juga menjadi catatan untuk Gubernur dengan kita semua yang ada di sini, para bupati Gubernur, yang kaitan dengan melihat Papua ini. Kalau dikeluarkan data, tadi Ibu Menkes, data-data yang berkaitan dengan masalah kesehatan di Papua. Nanti kalau data itu keluar, kita ada di red area, daerah merah, selalu angkanya itu pasti di sana. Indonesia Timur, Maluku, NTT, NTB, termasuk Papua, itu selalu ada di situ. Kalau tadi Menko juga bicara kalau datanya keluar, pasti data mengenai misalnya angka partisipasi, angka lulusan semua tingkat lulusan lain itu pasti ada di daerah sana juga. Menko misalnya perekonomian berbicara mengenai indeks pembangunan manusia misalnya, mengenai taraf hidup misalnya, itu pasti ada di daerah sana. Red area. Persoalannya itu apakah ini akan terus ditarik dalam area merah itu sampai menjadi gitu. Pasti begitu. Pertanyaannya begitu. Apakah kita akan terus berada dalam kondisi itu? Mestinya harus diakhiri. Kita harus mengakhiri. Kita harus keluar dari daerah merah itu ke daerah yang green, blue misalnya. Gitu. Sebenarnya sejak tahun 2001 dengan pemberian perhatian khusus oleh pemerintah pusat dengan undang-undang khusus uang dikasih, kewenangan dikasih, sebenarnya kita bisa keluar dari sana. Seharusnya tadi dari paparan itu uang meningkat dari tahun ke tahun dan perhatian yang begitu serius dari pemerintah pusat kita, mestinya kita bisa mengakhiri dan keluar dari daerah itu. Uang meningkat, kewenangan dikasih, decision maker mengambil keputusan adalah kita semua orang Papua. Mulai dari gubernur sampai diberikan uang dan kewenangan seperti ini. Tidak selesai. Pertanyaan berikut, ini miss-nya di mana? Missingnya itu di mana? Dan ini yang harus kita jawab sama-sama. Kita selesaikan kehadiran pemerintah pusat mampu memfasilitasi, menyediakan fasilitas seperti sudah dijelaskan oleh Menteri tadi. Tapi kita lah yang lebih tahu. Mari kita mengambil keputusan yang tepat. Kalau kita ada anak daerah, tahu situasi di daerah yang tepat itu yang bagaimana, saya kita mengenai itu. Saya percaya bahwa Gubernur dengan tekad yang kuat dan baru bisa memimpin kita 5 tahun ke depan ini. Paling kurang kita harus bisa mengurangi
barangkali kita di daerah itu atau bisa kita keluar. Tentunya sosial dan membuka wilayah di Papua ini. Untuk itu infrastruktur PU yang meliputi jalan dan jembatan, kemudian juga sumber daya air, infrastruktur permukiman yang sering kita naungi dengan cipta karya, dan tadi penataan ruang yang Bapak Menteri Hidup garis bawah. Ibu sekalian, untuk mendukung tersebut, memang untuk Papua ini yang dominan adalah jalan. Ini bisa terrefleksi dari anggaran reguler dari Kementerian PU tahun 2013 ini, yaitu 3,9 triliun untuk Papua. Di luar Papua Barat tentunya. Papua Barat sendiri juga sekitar 1,9 triliun. Ibu sekalian, dari 3,9 triliun tadi untuk jalan sekitar 3,2 triliun, jadi memang sekitar 80%. Dan kalau kita melihat bagaimana jalan tadi betul-betul kita alokasikan di dalam menangani jalan, kita fokus terhadap 11 ruas jalan strategis nasional, dan ini untuk Papua. Yang pertama adalah Jayapura Wamena yang sebetulnya sudah terbuka, adalah fokus untuk Jayapura Sarmi, yaitu yang menyusuri pantai utara di Papua ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa dilihat di dalam batas Papua Nugini, praktis akses menuju SKO ini sudah teraspal. Kemudian fokus keempat adalah dari Merauke menuju Bungan, terutama akses menuju ke utara. Permasalahan yang dihadapi Papua ini distribusi atau barang-barang di beberapa tempat ini relatif mahal. Jadi disampaikan di Puncak Jaya relatif sangat mahal, sehingga nanti ada masalah baru minta bantuannya sama bupati untuk meredam masalah di tempat proyek yang dikerjakan. Pada saat masuk itu diam-diam kerjakan, nanti ada masalah dulu baru datang bawa bupati, bupati minta tolong di sana masyarakat ada halangi jalan. Kalau mau masuk, tolonglah minta permisi sama kita supaya kita kawal pembangunan ini secara bersama-sama dengan baik. Saya tangani masalah banyak. Justru ada masalah datang sama saya untuk minta bantuan untuk selesaikan. Kita selesaikan masalah jalan baik. Tapi kalau ini tadi sinkronisasi program, komunikasi ini kita bangun dengan baik, supaya proses pembangunan yang kita harapkan untuk rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu terima kasih. Kalau boleh kita tinggalkan kata akan, dan mudah-mudahan kalau boleh kita tinggalkan. Tapi kalau mau bangun Papua, saya kira minta konsisten dan keseriusan kita untuk membangun tanah Papua ini dengan baik. Kemudian yang berikut, masalah kesehatan. Terima kasih Ibu Menteri Kesehatan. Studenya hanya satu, tapi tipenya tidak jelas. Tipe rumah sakit sampai hari ini saya sendiri bupati, sudah 4 tahun memimpin, tetapi saya tidak tahu tipe C atau tipe D, saya hari ini tidak tahu. Karena kami bermohon untuk supaya peningkatan status sampai hari ini belum pernah ada jawaban. Saya tangani untuk pelayanan kesehatan ini dari Yaupi mau datang, dari Tolikara datang, dari Lanijaya datang, Mambramo Tengah datang. Saya hanya bebaskan ya kesehatan itu hanya untuk masyarakatnya saya pakai dana otsus. Yang datang berobat itu dari beberapa kabupaten. Setelah kami minta untuk bayar, mereka bilang, bupati kan sudah bebaskan, kayak kami tidak mau bayar. Kita bilang bahwa itu untuk masyarakat Jaya Wijaya. Dia bilang pokoknya kami tidak mau tahu. Karena itu saya minta kepada Ibu Menteri Kesehatan, tolonglah bangun rumah sakit yang layak untuk masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kasih tanggung jawab ke saya, biar saya yang urus, saya yang kelola, biar saya yang layani masyarakat yang ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Saya punya dokter spesialis ada 9. Insentifnya pakai dana otsus, saya bayar satu orang dokter spesialis itu 28 juta per bulan. Itu di luar gaji dengan klaim Jamkesmas, Jamkesda, Jamkespa, itu di luar. Saya bayar untuk rakyat saya 28 juta dokter spesialis. Oleh karena itu saya minta untuk ini menjadi perhatian, komitmen keseriusan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kita bicara pembangunan infrastruktur tapi semua rakyat sakit, saya kira susah ya. Kemudian masalah pendidikan di Wamena ini menjadi sentral untuk pendidikan wilayah Pegunungan Tengah Papua karena beberapa infrastruktur dari kabupaten pemerintahan belum tersedia dengan baik. Jadi Wamena menjadi tumpuan harapan. Masalah juga banyak yang dari kabupaten lain bawa selesaikan di tempatnya saya. Tetapi saya bersyukur semakin kuat bisa kita terselesaikan dengan baik. Pendidikan, saya berharap bahwa kalau boleh seperti yang tadi disampaikan Politeknik, kita bisa bangun juga di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Kalau di tempat lain ada, tapi di wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak ada. Saya berharap ini menjadi perhatian dari Bapak Menteri Pendidikan supaya proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kalaupun hal-hal ya sudah tangkap dari 10 kabupaten. Kabupaten Nabire ada di pesisir, ada kepulauan, dan ada pegunungan. Yang di pegunungan itu mau kunjungi ke daerah-daerah itu pakai tiket 40 juta sekali jalan, pulang pergi 80 juta. Jadi kami butuh Pak Menteri Perhubungan lapangan terbang Perintis supaya ada daerah-daerah yang masih belum buka isolasi daerah. Kami Bupati Nabire mendukung membuka isolasi daerah termasuk program pusat, provinsi, dan kami tidak lanjut di bupati di daerah. Serahkan pada Bupati Jayapura mewakili 4 atau 5 kabupaten. Silakan. Wilayah dari Bupati Kabupaten Jayapura, tuan rumah di sini. Ini khusus untuk Menteri Dalam Negeri. Persoalan di Papua ada 2 wilayah yang belum bersinggungan, wilayah birokrasi dan wilayah masyarakat kampung. Kami berharap bahwa Undang-Undang 21 itu bisa menjembatani 2 wilayah itu. Sampai hari ini kita sudah 11 tahun, 2 wilayah ini belum bisa dijembatani. Ada floating masa yang mengambang di Papua. Kita berharap ada sejumlah perdasus bisa diimplementasikan di kabupaten kota. Sampai hari ini belum. Itu persoalan kita sampai hari ini. Khusus di wilayah Tabi itu masyarakat adat itu sangat kuat. Sampai hari ini mereka dalam posisi pembiaran yang panjang dan sering menimbulkan hal-hal yang mengganggu pembangunan di daerah ini. Saya singkat saja bahwa barangkali perlu ada semacam pendampingan dari pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi regulasi di kabupaten kota. Kita khawatir kalau kabupaten kota, kami di Kabupaten Jayapura sudah mempersiapkan tahun ini. Ada sejumlah perda yang implementasi dari Perkasus. Tetapi kami khawatir jangan sampai di kementerian nanti jadi persoalan. Karena itu perlu ada pendampingan di sini supaya itu bisa kita selesaikan di sini. Supaya itu bisa cepat dan itu yang serius. Hal yang kedua mengenai sinergitas. Dia masuk dengan sistemnya sendiri dan sama sekali tidak menghargai sistem pemerintahan yang ada di kampung.
Kami di Kabupaten Jayapura tahun ini, saya baru 5-6 bulan jadi bupati di sini. Kami langsung koordinasi terus dengan pemerintah provinsi. Sampai minggu ini juga kami sudah membuat kesepakatan bahwa tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ini harus diintegrasikan karena kita berdasarkan Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah, juga PP 72 tentang desa atau kampung, ada sejumlah kewenangan yang sudah diberikan kepada pemerintah kampung, karena pemerintah kampung dia otonom, apalagi diberikan difasilitasi dengan Undang-Undang 21 tentang otonomi khusus. Nah, oleh karena itu kita harus seragam supaya semua energi bisa disatukan supaya pembangunan bisa kita evaluasi bersama-sama. Nah, saya pikir ini yang sering jadi kami sampai hari ini masih fasilitasi untuk kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kami sampai pada opsi bahwa kami akan menolak program PMD Mandiri. Kalau tawarkan kemudian dengan program PMD Mandiri ada satu persoalan, kalau ini integrasi dua wilayah yang kita tidak lakukan, maka akan terjadi ketergantungan yang luar biasa di Papua. Untuk semua masyarakat mengharapkan bantuan dari luar. Kami tidak ingin persoalan itu terjadi di Papua, dan kami ingin ada wilayah kampung ini kita harus fasilitasi, otonominya harus jelas, regulasinya harus kita lakukan supaya masyarakat adat punya kapasitas untuk membangun kampungnya dan masa depannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Oh ya, ada wakil bupati. Izin Pak, yang kami hormati, dan itu kami sering diunjungi memberi jawaban. Jadi kami pikir kasus-kasus yang terjadi di PT Freeport ini mungkin secara serius bisa ada satu penyelesaian yang konkret. Terus mungkin menyangkut masalah yang kedua, menyangkut masalah perhubungan. Yang ada di Timika ini adalah Bandara Moses Kilangin, yang adalah bandara khusus PT Freeport Indonesia. Yang notabene itu hanya 2 armada penerbangan yang masuk, hanya Garuda dengan Merpati. Baru-baru ini kami melakukan pertemuan dengan PT Freeport sehingga menyetujui untuk memberikan satu penambahan armada. Cuma sangat disayangkan karena hanya diberikan waktu untuk mendarat, tapi tidak disupport dengan BBM. Untuk itu mungkin kami meminta kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan kepada PT Freeport yang kalau mau dibantu, bantu sepenuhnya, jangan setengah-setengah saja. Juga menyangkut masalah BBM. Kalau kita melihat Mimika ini adalah Mimika menopang beberapa kabupaten yang ada di gunung. Kasus yang terjadi di Mimika ini karena belum tersedianya depo BBM. Sehingga kadang-kala itu dalam 1 bulan, kadang-kala seminggu 2 kali menjadi kelangkaan BBM. Dan sampai sekarang itu depo di Mimika belum ada. Waktu kami dengan Pak Bupati, sekarang Pak Wagub, kami sama-sama rapat di Wapres, tetapi sampai sekarang ini belum ada realisasi Pak, karena ini menjadi masalah klasik yang ada di Mimika. Juga mungkin sedikit saya singgung menyangkut masalah lingkungan. Ini ada beberapa masalah sedikit yang menjadi mendasar di Mimika. Kalau kita terbang di atas, kita lihat ada suatu kayak burung Sahara. Yang sekarang ini lagi gejala-gejalanya masyarakat mempertanyakan, dan akibat daripada kasus tambang itu sehingga menimbulkan pendangkalan yang di Muara. Dan notabene Muara ini adalah salah satu sarana yang dilewati masyarakat untuk menuju Timika dan menuju ke kampung Agimuka dan Sisi. Sehingga ini menjadi kasus pendangkalan. Beberapa kali kami pertemuan dengan PT Freeport, saya meminta dengan tegas bahwa kalau memang kasus pendangkalan itu sudah sesuai dengan AMDAL, kami minta supaya ada suatu penyelesaian konkret, yaitu membangun jalan dari Timika menuju dengan salah satu distrik namanya Gita. Ini sampai sekarang belum ada tindak lanjut itu, sehingga hal ini mungkin saya titip kira-kira ada sesuatu dukungan dari Pak Menteri untuk bagaimana merealisasikan itu. Saya kira itu saja ya. Kalau tidak ada, kami berkesempatan wilayah selatan. Kalau Timika itu ya dia lebih spesial sendiri, jadi kita tidak masuk ke wilayah selatan. Bupati Asuk, silakan. Sebabkan karena
ketidakadaan tenaga kesehatan di kampung-kampung. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Ibu agar kiranya apa yang pernah kami lakukan pada tahun 90-an, yaitu merekrut siswa-siswa atau merekrut tenaga-tenaga dari kampung untuk dididik di puskesmas selama 3 tahun dan dididik di kabupaten selama 3 tahun, dan setelah itu nanti akan dikembalikan ke kampung-kampung tersebut setelah ditamatkan. Dan itu kami lakukan pada tahun 90-an, dan ternyata setelah dievaluasi, tenaga-tenaga bidan C yang dulu pernah dididik itu semua masih kerasan di kampung-kampung yang ada berjauhan dari jangkauan pelayanan kesehatan. Yang berikut, kepada Kementerian Perhubungan, bahwa di kabupaten-kabupaten yang notabene hanya bisa dijangkau dengan darat, dengan udara, seperti kami di Ewer di Kabupaten Semat, sekiranya itu didorong, itu bisa dilakukan, dikembangkan agar setiap saat bisa didarati oleh pesawat. Seperti halnya karena keterbatasan sarana bandara Ewer, sehingga minggu lalu Kepala Kantor PNK kami yang mau menuju dari Agats ke Timika hendak ke Jayapura itu mengalami kecelakaan terdampar, dan puji Tuhan tadi pagi kami sudah dapat informasi bahwa ditemukan oleh kapal nelayan, dan hari ini ada di Dobo. 1 minggu lamanya ada di perairan. Nah, oleh karena itu kepada Kementerian Perhubungan, kiranya bandara dan Ewer atau bandara-bandara yang seperti disampaikan oleh Pak Bupati yang hanya bisa dihubungkan dengan transportasi udara, kiranya didorong, jangan hanya diberikan mungkin seperti hanya berapa miliar sehingga tidak bisa dilandasi dan tidak bisa didatangi pada saat-saat musim hujan. Nah, kira-kira saya sampaikan tidak ada, sehingga tetap saja dana itu sangat sedikit. Kita kepingin kira-kira bagaimana kita cari jalan keluar untuk membantu masyarakat Papua dari seluruh kawasan yang berpermasalahan yang sama. Saya pikir ini di bawah Bapak Menteri yang datang, apalagi 2 tahun terakhir ini Direktur Presiden kepada saya bahwa harus membuat sesuatu untuk Papua. Saya mohon dukungan Pak Menteri, kita lebih fokus melihat Papua permasalahannya dengan luar biasa. Ya, saya pikir ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ada pesawat untuk mengisi di situ. Nah, saya katakan, saya kan sekarang tadi kalau lihat semua saya kembangkan ada 51 lapangan kerja, 8 baru. Kalau itu sudah jadi, dengan sendirinya pesawat-pesawat itu datang. Kedua, khusus untuk Wamena itu diperpanjang sampai tahun 2014 ada anggarannya sudah nah, itu sehingga bisa memenuhi persyaratan pesawat manapun akan datang sendirinya gitu. Jadi dapat terbang. Ketiga, saya siap kalau belum ada pesawat saya subsidikan berapa banyak yang mau saya subsidi. Pelabuhan 5%. Sudah cukup. Nah, jadi hanya 3 kali 4 kali saja. Kalau 3 kali 4 kali ini pencairan ini nanti akan waktu itu dia habiskan. Saya 1 tahun sudah habis. Orang yang mengurus di kota ini sudah habis. Kemudian
kemudian itu ke tahun berikutnya saja. Jadi itu juga habis dengan sistem ini, ya habis juga. Masyarakatnya hanya dia tinggal aja. Bagaimana dia pola pembangunan yang bagus dari kampung ke kota? Karena pembangunan untuk dia, uang untuk dia. Tapi semuanya dengan sistem ini akhirnya diuntungkan masyarakatnya. Simpel saja. Jadi dua itu saja masalahnya Bapak ya. Kabupaten kota di Papua sebagai kepala daerah bicara. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Presiden karena Presiden ada perhatian serius secara konsisten kepada masyarakat Papua. Dan lebih khusus itu di Pangilinan Tengah, terutama infrastruktur. Kalau infrastruktur di secara nasional, secara Papua ini terbangun secara baik, maka mungkin untuk menjamah pendidikan, untuk pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi pasti akan berjalan bagus. Tapi sampai hari ini memang infrastruktur belum menyentuh baik secara Papua. Jadi dalam rapor itu dengan penyampaian Menteri Lingkungan Hidup dengan Wakil Menteri dari PU itu untuk Tolikara saya sudah mulai semua aspek untuk dokumen perencanaan pembangunan komprehensif atau tata ruang perencanaan penataan ruang itu saya sudah tahun ini sudah anggarkan, sedang akan berjalan dan mungkin barangkali tahun depan juga. Jadi Tolikara saya mau supaya memulai dengan semua perencanaan, semua dokumen ada baru mau membangun. Tapi kira-kira selesainya kapan RTRW? RTRW sudah selesai, sudah bahas di provinsi, sudah bahas di Jakarta, itu sudah final. RPJM sudah selesai. RTDL tahun ini sudah programkan RTDL, kemudian RTBL sudah programkan tahun ini akan kerja. Jadi kerjanya kami sekarang komprehensif. Lalu apa yang disinggung soal pendidikan, tahun ini juga saya sudah anggarkan untuk pendidikan jurusan langka seperti penerbangan, seperti kedokteran yang khusus, kemudian pertambangan itu saya anggarkan dalam bentuk beasiswa. Khusus anak Tolikara yang tahunnya bisa hasil Tolikara bisa direkrut berapa orang? Ya, per tahun ini dia tahu, tapi tergantung kemampuan anak Tolikara yang punya kemampuan bagus, dia sudah masuk sekolah-sekolah jurusan langka, baru saya mulai mendata dia untuk nanti berikan beasiswa. Kalau mahasiswa umum hanya kasih bantuan pendidikan, bantuan studi air, tetapi yang sekolah-sekolah langka seperti tadi kedokteran, kemudian penerbangan, pertambangan, kemudian seperti akuntansi itu sudah dibeasiswakan. Jadi setiap tahun saya baik sekolah di Indonesia atau mau keluar juga saya siap. Seperti itu. Tenaga kesehatan itu saya 50 orang paket saya sudah siap kirim ke Urjan dinas orang lokal. Sudah anggarkan mulai untuk tenaga medis, suster atau perawat. Saya siapkan 50 sudah anggarkan juga, dan saya pakai ke Uncen atau di Jayapura sini Akes Kesiapan uang. Kesiapan nanti ke depan mau bangun ini rumah sakit, jadi mulai sekarang saya siapkan tenaga. Dan waktu dekat kan